Kembali bersama kami di Kontroversi, langsung saja Pak Joko menjawab pertanyaan Pak Maruf tadi bahwa tidak semuanya diperlakukan sama. Mungkin ini sih permasalahan adanya beda pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Memang itu diatur di Perma nomor 2 ya tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik. Kalau menyangkut teknis yudisial itu memang harus dilakukan secara pemeriksaan bersama. Cuma sampai dengan sekarang aturannya ada tetapi belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi masalah bagi KY. Makanya KY membuat terobosan kalau memang itu melanggar etik walaupun menyangkut teknis yudisial itu tetap kita anggap sebagai pelanggaran kode etik. Harusnya begini Pak, teknis yudisial itu menjadi bagian juga kewenangan KY yang notabene nanti ujungnya adalah masalah etik. Dan yang memeriksa itu harusnya Bersama-sama. MA dan KY bersama-sama duduk. Tapi komposisinya lebih banyak anggota KY dibandingkan MA. 4:3, 3/2. Jadi setiap keputusan tidak lagi bentuknya rekomendasi kepada MA untuk dilaksanakan. Tapi sudah putus. Apa yang diputus itu pemberhentian kah? Sanksi apapun itu sudah putus di situ. Kalau Bapak sebagai KY nanti masih memberikan rekomendasi atau tiba-tiba dia duluan periksa dari Bapak, betul. Dia duluan periksa ini anggotanya dari Bapak dari Bawas, dia putus 2 bulan, Bapak putus 6 tahun, pasti didahulukan ini, Bapak terlambat. Sisi lain begini loh, Pak Joko tadi peraturan Mahkamah Agung yang dipakai malahan, gitu kan? Ini kan jadi aneh. Jadi KY harusnya punya peraturan KY sendiri. Bukan itu peraturan dan ini bersama. Saya ingat Pak, zaman Pak Antasari Azhar, dulu ada peraturan bersama, di judicial review sendiri ke Mahkamah Agung dibatalin. Padahal itu kan nggak bisa harusnya. Nah itu sejak saat itu nggak pernah ada perlawanan KY memang, gitu loh. Tidak itu ada aja. perlawanan KY. Jadi menurut Bang Roni sebenarnya KY ini memang lemah sehingga hakimnya makin berani nakal atau gimana? Ya di sisi lain dibilang lemah, ada lemahnya, tapi dia berdasarkan faktor dari rumahnya Mahkamah Agung. Pengawasannya lemah dan rata-rata semua hakim adalah tahu sama tahu. Jadi kalau udah ada problem sama dia, ya udahlah gue cukup tahu aja misalnya gitu. Nah, setiap ada problematika terkait dengan hakim yang tadi Bapak sampaikan masalah laporan yang nggak pernah ditindaklanjuti, wajar aja. Karena itu internalnya mereka. Oh, si hakim A udah tahu kelakuannya, si B kelakuannya tahu. Nah, tapi di kasus yang ini adalah terkait dengan hengki-pengki dingki yang saya dari awal bilang. Ini ada problem pasti. Maka itulah ditelusuri dalam tingkatan lebih jauh. Saya sampaikan, uang 1 triliun yang ada ditangkap oleh Kejaksaan Agung, itu bukan satu perkara, ratusan perkara. Dan tentu ada banyak hakim yang terlibat. Kalau mau serius, telusuri follow the money, kepada mana uang yang ada didapat oleh hakim. Harusnya mudah dong ya bagi Kejagung. Sangat mudah. Tapi sejauh mana dilakukan oleh penegakan hukum yaitu Kejaksaan Agung. Nah, kita berharap dengan kejadian ini menjadi problematika Mahkamah Agung secara total. Baik dari KY, nanti dibentuklah satu pengawasan yang kiranya bukan hanya sebagai pelaporan saja. Tapi bagaimana ngawasin hakim-hakim ini secara independen, tapi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jangan sampai udah kejadian ketangkep nih, yang bikin malu, udah mau minta naik gaji lebih, dan sekarang bikin kelakuan gitu. Nah ini kan sama aja menampar muka sendiri. Nah ada dua hal begini, ada anak hakim yang juga jadi hakim agung ya, narkoba. Nggak dipecat, dilindungi, dipindah, anuannya tidak menjadi hakim, KY juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terus ada yang merebut istri orang juga. Jadi, dan kemudian hakim-hakim junior yang pinter-pinter segala macam, yang kritis, itu kemudian dipindah ke daerah-daerah terpencil untuk meredam kekritisan mereka. Gitu. Dan terus terang aja ini tidak ada yang pembelaan bagi mereka, sehingga ya akhirnya tanda kutip, yang nakal bisa jadi yang akan merasa dapat peluang, yang pinter, yang hebat, ngapain kerja sungguh-sungguh juga. Jadi ada penurunan moral di situ, dan ini tidak diselamatkan dalam jangka waktu yang pendek aja, tidak bisa, karena sudah yang hakim pinter muda-muda itu malah terbuang jauh gitu, dan tidak ada yang membela gitu. Dan ini
problematika kita yang sudah akut sebenarnya, dan inilah yang misalnya Tapi ini kembali ke Surabaya. Jadi masalahnya itu ada di pengawasannya atau di mananya? Ya pengawasan, Jelas karena pengawasan. jelas di situ gitu. Makanya kan sebenarnya reformasi itu sudah menganak-emaskan KY sebagai dituangkan di Undang-Undang Dasar 45. Nggak ada lembaga lain. Misalnya Surabaya nih, ada peristiwa putusan kepailitan atas dasar klaim dari dividen yang tidak dibagi. Itu kan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ada perlindungan saham minoritas yang 10%. Ketika ini yang tidak terima terhadap RUPS yang dividen tidak dibagi, maju ke pengadilan dikabulkan sebagai piutang dan kemudian jadi pailit. Yang melakukan siapa? Salah satu hakim itu yang inisialnya ED itu. Itu jadi di Surabaya ini banyak. Tempo juga melaporkan ada hakim yang makan-makan di restoran dengan lawyer. Terus kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain paling sering ke Surabaya. Sebenarnya begini, kalau mau jujur, hakim-hakim tingkat daerah itu, dalam konteks ini yang Surabaya ini, nonsen kalau mereka mandiri. Ada guidance. Yakinlah itu, kalau nanti di dalam pasti ada guidance. Kenapa? Mereka tahu nanti akan jadi kontroversi. Kalau tidak ada guidance dari yang atas, mereka akan terpental. Yakin pasti ada guidance. Itu loh, itu aja kalau keyakinan saya loh ya. Tinggal pembuktiannya seperti apa nanti. Tanur dari mana guidance itu? Ya dari atasnya Pak. Ya di atasnya siapa nih? Kita tunggu. Karena beberapa hakim Atasnya daerah Zarov. selalu kadang-kadang Mas Boy, ya. atasnya Zarov. Ya rangkaian itu gitu kan. Rangkaian. Zarov itu kan dalam konstruksi ini saya apresiasi Kejaksaan Agung tidak masuk radar saya Pak Zarov itu. Kalau dulu Nur Hadi bagaimana dia sembunyi Ya. dengan kalau masuk radar saya. Ada menantu yang dari pejabat misalnya $3.000 apa $3 juta, saya ada gitu meskipun nggak ketangkep. Terus mungkin Hasbiasan juga beberapa ada. Tapi Zarov ini betul-betul di luar radar kita semua. Nggak pernah mengira tiba-tiba begitu ya. Memang ini ya sekali lagi apresiasi Kejaksaan Agung sekali sabut dapat 1 T. Yang itu bahasanya saya balik, kalau Pak Mahfud MD itu mengatakan itu titipan, kalau saya rumusnya beda. Karena nyatanya dari kasus Tanur itu, Zarov itu kan dapat upah 1 miliar. Yang dipakai untuk menyuap, dianggarkan 5. 1:5. Kalau dia ada 1 T di rumahnya, itu upahnya dia. Yang nyebar malah 5 T. Lalu rumusnya malah begitu saya. Jadi ini yang perlu kita support, kita dukung, dan maka saya mau kreatif, minggu depan mau lapor LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Zarov. Untuk jadi justice kolaborator. Nah, dengan demikian Tujuannya nanti, untuk mengungkap yang lain. iya, untuk buka-bukaan. Saya yakin paling enggak 10 besar masih ingatlah dia. Dan kemarin dia spontanitas nyebut itu, berarti itu apa yang paling benar di situ. Kalau lebih dari 10 ntar habis hakimnya. Ya kita lihat nanti dari rangkaian itu ya kita tunggu, dan nanti saya minta juga dikenakan pencucian uang kalau tidak kerjasama, kalau tidak diterapkan ya saya gugat peradilan seperti biasa, kan begitu aja. Baik, saya ke Bang Roni lagi. Bang Roni, jadi kalau memang persoalannya di pengawasan, penguatannya bagaimana kemudian? Ya penguatannya moral sendiri. Moral hakim. Kan susah menunggu orang punya moral. Nah, karena kalaupun apapun ceritanya, aturan undang-undang pakai inilah, pakai itulah, tapi pengawasan, kalau tahu sama tahu, di antara kita saja sudah saling kenal, dan kelakuannya pun tahu semuanya, ya udah dia merem aja lah, udahlah, ya udah dia udah dimin aja dulu. Nah, kalau itu terjadi, maka independensi dan integritas hakim berat. Mau sampai mana pengadilan ini sesuai dengan perwakilan Tuhan? Iya. Nggak ada itu. Iya. Berat. Jadi begini, saya sangat concern terhadap KY karena Undang-Undang Dasar menyatakan bahwasanya KY merupakan lembaga pengawasan bagi hakim. Ya. Walaupun kita ketahui sekarang hanya diberikan kewenangan dalam hal etik saja, bukan materi. Ya. Jadi saya kira ada kesempatan karena semua perbuatan hakim itu menyangkut dengan etik juga begitu. Ada kaitannya. Apakah dia memeriksa kasus itu secara material? Itu juga ujung-ujungnya pasti nanti masalah etik. Jadi KY ini bolehlah gitu bersama-sama duduk dengan
Mahkamah Agung. Agar sependapat. Kalau Bapak gitu ya? agak sulit, kita mintakan Pak Presiden untuk memanggil MA melalui DPR Pak Ginting. supaya dibuat suatu konsorsium di mana KY bersama-sama dengan MA bisa memutuskan terhadap hakim yang notabene secara vulgar seperti di, Barangkali ini saya di potong. Surabaya ini Silakan, begitu. Pak Maruf. Kita tidak berharap belas kasihan dari Mahkamah Agung ya. Ini soal sistem. Iya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, barangkali Anda lihat KY, MK, MA, ini memiliki peraturan-peraturan yang perlu dikonsolidasikan lagi. Yang Iya. menurut Anda melihat misalnya kewenangan Dan saya minta Presiden untuk hadir Ya, dipanggil sama seharusnya DPR. sebagai begitu. pimpinan negara tadinya saya terpilih itu ketua sekarang harus dipanggil dulu apa komitmen apa konsep kan. Tetapi yang dimaksudkan ini sekarang ada masalah-masalah internal dalam masalah penerapan hukum itu. Misalnya MA, MK terpisah judicial review-nya tapi benturan itu bisa perang saudara juga, itu harusnya diintegrasikan. Itulah salah satu konsolidasi. KY harus diberikan kewenangan, tetapi juga lemah KY tidak diakui oleh MA karena pimpinannya tidak dianggap merupakan orang mereka, yaitu kalau di dalam sistem, saya katakanlah di Australia atau di Amerika, ketua KY itu ex officio adalah ketua mahkamah. Tidak ada yang bisa menolak Tidak itu. fair juga kalau kita sekarang seperti menyalahkan KY. Oh, bukan menyalahkan. Kasihan nih Pak Karena Joko memang sendirian. secara konstitusional. Justru kita memberikan kekuasaan yang lebih. Tapi ada sisi lain, misalnya KPK. Justru Ada sedang mencari penuntutan. solusi Iya, iya. supaya ada Sisi kewenangan lain kita ditambah juga harus kepada nyadar KY. KPK. LHKPN 51 miliar dari Jarod itu kan sebenarnya tidak wajar. Ya. Baru hari ini mereka ngomong wah mau ditelusuri. Lah selama ini ngapain juga KPK diberi kewenangan LHKPN itu? Mana ada selevel dia bisa nabung 51 M. Terus kemudian pensiun pun masih bermewah-mewahan bisa nginep hotel bintang 5 di Bali. Kalau memang dia punya usaha apa gitu kan? Itu Tapi dia ikut rombongan ketua Mahkamah Agung, Pak. loh itu yang ke Sumeneb Pak. Kalau yang ke Bali beda lagi Pak. Oh, beda itu ya? Beda lagi. Malah diduga Pak yang bersangkutan bangun rumah di Madura untuk Oke. siapa? Ya, kita Gitu kasih kan? kesempatan Pak Joko menjawab. Silakan Pak Joko. Oke. Mungkin permasalahan yang dialami oleh Komisi Yudisial, artinya tadi kan sudah kita informasikan tentang pemeriksaan bersama-sama tidak bisa dilakukan. Ya. Cuma sebenarnya ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh berdua ya, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Artinya sudah dibentuk tim penghubung ya. Artinya tim penghubung itu dibentuk dari dua lembaga, ada dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial. Nah, artinya tim penghubung itu akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Mahkamah Agung termasuk Komisi Yudisial. Namun sayangnya sampai dengan sekarang terkait dengan peraturan pemeriksaan bersama itu belum ketemu ya. Sudah pernah nggak Pak bersama-sama? Sudah. Ada nggak yang diputuskan? Ya belum. Artinya Itu dia masalahnya, belum pernah Enggak, ada. sebenarnya kan gini, gitu kan. menghidupkan kembali peraturan bersama dulu Mahkamah Agung dan KY yang kemudian dibatalkan zaman Antasari. Jadi perjuangan KY itu sebenarnya menghidupkan itu lagi aja cukup gitu. Bahwa itu akan menjadi pedoman bersama lagi. Oke. Dipaksa begitu. nggak mungkin Jadi saya ini- informasikan ya. Ya, silakan Pak. Artinya kalau dikatakan bahwa KY itu lemah di dalam pengawasan, artinya kita punya data-data bukti ya tentang berapa laporan yang masuk, berapa yang sudah kita putus itu ada. Artinya kalau kita lihat data Ada dari sampai putus, Pak. Iya, sampai yang Ditelusuri sampai disanksi putus. ya, sampai Ya, yang kita oke. putus sampai yang disanksi. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu untuk laporan yang masuk ke Komisi Yudisial termasuk tembusan yang dilakukan ke Mahkamah Agung itu artinya dari 4 tahun itu kita ambil rata-ratanya. Itu setahunnya kurang lebih 2.830 berkas yang masuk ke Komisi Yudisial. Itu yang laporan masuk ke KY sekitar 1.634. Sedangkan yang tembusan ke Komisi Yudisial itu sekitar 1.195. Nah, yang dinyatakan terbukti itu kurang lebih setiap tahunnya itu 70. Kemudian yang disanksi ringan itu sekitar 45 hakim, sanksi sedang 16 hakim, dan sanksi berat ada 9. Oke. Artinya juga cukup banyak juga yang kalau kita Oke. bandingkan studi banding keluar negeri itu kecil sekali pelanggaran. Kalau kita sudah termasuk
Ya karena mereka hakim-hakim bagus Pak, nggak ada pelanggaran, bedain Pak, jangan tidak apple to apple Pak. Tapi begini, katanya Pak. ada yang diproses, Ya. memang sampai dengan putus sanksi. Bang Roni, jadi memang apakah KAY satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan ini? Tapi dijawab nanti saja, tetap bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.